Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Paguyuban Paku Bumi. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu dari subscriber kita ya. Bilangnya penasaran mediasi itu betul apa adanya, apa dibuat-buat gitu ya. Ya apa settingan gitu. Jadi kita akan membuktikan kepada beliau-beliau ini. Gimana Mbah? Baik, monggo silakan. Kalau Gus Fata misalnya kalau langsung disuruh praktek atau menuntun gitu bisa nggak? Nanti kita coba panggilkan gaib di sekeliling padepokan ini. Ya. Kalau Mbah Wongso kira-kira gimana ini menanggapi subscriber kita ini? Katanya kan penasaran gitu Mbah. Kalau memang dia pengen membuktikan ya dibuktikan aja, gitu aja. Tapi Ya, kira- penasaran. Oh ya, tapi kira-kira kalau misalnya orang yang belum berlatih atau masih kosongan gitu bisa kagak? Ya dicoba saja dulu. Gitu Oke. aja. Kita tanyakan langsung kepada Masnya ini ya. Narasumbernya. Ya. Dengan siapa Mas ini Mas? Mas Huda. Mas Sudah. Dan siapa ini Mas? Mas Yogi. Huda. Kira-kira yang membuat mas-masnya ini penasaran itu apa ya? Mungkin dari Mas Sudah dulu lah yang pengen disampaikan rasa penasarannya itu apa gitu. Iya Mas, Mbah, Doyo. Ye, Saya mau membuktikan mediasi mediasi. Ya. Itu di Paku benar yang benar atau salah apa settingan? atau gitu, settingan benar. yang di YouTube Paguyuban Paku Bumi. Oh, Jadi jenengan penasaran gitu ya? Iya, mau Jadi jenengan membuktikan. pengen membuktikan gitu. Iya, Monggo. Mas Yogi juga gitu ya? ya bisa dimulai. Pripun Mbak Wongso bisa dilanjut? Ya sudah siap, kalau siap ya. Monggo silakan kalau siap maju ke depan biar nanti proses mediasi Yang pengen bisa. mencoba siapa dulu Mas? Ya saya dulu. Nah, monggo Monggo silakan. maju ke depan. Monggo Mbak Wongso. Halo, Assalamualaikum. Sampun. Ono nih. Niki sinten? Kilo. Cewek, cowok. Manggene teng pundi jenengan? Oh, nomor tak dono lho, Pak. Oke. Asmane sinten? Cempluk. Apa? Sini, dadak semua buatan. Orang tua. Pun dangu manggen teng mriki. Iya. Pun pinten taun? 4 tahun, 400. 400 tahun loh. Berarti pun sepuh jenengan nggih. Saged nyedak niki wonten napa? Penasaran. Disoteng. Seneng disoteng, Pak. Monggo Mbah Wongso. Monggo host Mas Bayu. Jadi jenengan pun dangu teng mriki Mbah nggih. Iya. Jenengan manggon teng sebelah wetan niku nggih. Iya. Tapi jenengan anak saya lah mboten ganggu sing penghuni mriki ya. Jenengan iki teng ngene Padepokan Surajaya lho nggih. Kan bersahabat tak keleng mriki Mbah nggih. Yange saya kok nggih.
duwe kanca mboten. Niku pedesaan apa Pemukiman apa pripun ning mriki niku? Termasuk pemukiman nggih. Terus kampung ngoten nggih. Lah sesepuhe ngriki sinten? sesepuhe GIP jenengan niku wonten? Jenengan piyambak napa wonten malih? Mboten nggih. Sesepuhe ngriki niku wujude napa nyuwun sewu lho Mbak nggih. Dungo. Yang jaler ya? Yang sepuh ya? Penganggune napa, Mbak? Putih. Jubah. Putih napa ireng jubah? Putih nggih. Berarti niku sing carane sesepuhe ngriki nggih. Mun dangu berarti manggone nggih. Kalih jenengan riyen ngriku nggih. Tapi saya Bang nggih. Jenengan tepang kalih Mbah Wangsa. Sing gadah Tegal mriki. Sing rumat lele teng mriki lho, Mbak. Wonten no sing pengen disampaikan. Menawi gadah pesan dhateng tiang-tiang sing do manggon teng mriki, dak siswa-siswa napa sing do manggon teng mriki niku, sing do sekolah teng mriki niku, pesene napa jenengan? Napa niku maksudnya? Dijogo nggih. Sing genah nggih. Mbah, kok Pun wonten pesen melih. Nggih, pun. Pun nggih. Dal nggih. dan balik panggonane Nggih. Monggo. Oke teman-teman, tadi rasa penasarannya dari Mas Huda langsung dibuktikan sendiri oleh orangnya ya. Kita langsung saja tanyakan apa kira-kira yang dirasakan itu dari Mas Huda. Apa Mas yang tadi ketika Mbah Wongso menarik sesuatu terus dimasukkan di badannya Mas Huda itu apa yang dirasakan? Ya rasanya ada yang masuk terus tubuh bergerak sendiri gitu, terus ngomong sendiri. Yang paling jelas Mas Huda rasakan itu kira-kira masuknya dari badan Mas Huda bagian mana gitu? Belakang atas ya. Oh, gitu. Masuk Dari sini. ya, tangan bergerak sendiri. Tadi kan Mas Huda nanti kalau Mas Huda kalau sudah selesai acara ini, kalau sudah diupload pasti Mas Huda kan tahu itu. Tadi itu Mas Huda bisa ngomong. Iya. Mas Huda itu sadar nggak? Enggak. Berarti cuma merasakan mulut gerak-gerak sendiri gitu ya? Iya. Ah. Jadi gimana Mas setelah membuktikan langsung ini Mas? Ya, percaya. Percaya ya? Iya. Oh, kalau udah percaya ini pasti Mas Huda selalu mendukung kita dong. Tetap. Wah, terima kasih gitu. Ya seputar tadi Mas Huda. Tadi Mas Huda kan merasakan itu yang jenengan rasakan itu yang masuk makhluknya itu jenisnya apa, Sosoknya sosoknya apa? apa. Yang pertama kali masuk itu Pertama sosok perempuan kayaknya. perempuan. Tapi belakang-belakangan laki-laki. Berubah ya. Berubah laki-laki. Iya, ada yang masuk laki-laki. Gitu. Iya. Jadi benar Mas Huda sekarang percaya ya.
Ya, percaya. Dan berarti waktu kita adakan video bukan lagi dia diyakini sebuah settingan gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau lebih jelasnya Mas Huda kalau pengen tahu apa tadi yang dimasukkan di dalam tubuhnya Mas Huda ya bisa langsung tanya kepada Mbak Wongso itu. Apa Mbak kira-kira tadi Mbak? Ya kalau Mas Huda sudah dimasukin dan dia sudah gerak sendiri, dia sudah bisa ngomong sendiri, dianya sudah mengerti, tidak usah ditanya. Dia Oh langsung bisa. iya paham. Jadi kalau itu makhluknya mungkin ya sekilas menunjukkan Iya. di Mas Hudanya sendiri Iya. secara pribadi gitu ya Mbak? Iya, secara pribadi dianya menunjukkan sama sudah, aku ini seperti ini loh, aku ini wujudnya seperti ini, ya dianya sudah tahu. Jadi kan Mbak Wongso tadi cuma menuntut lah. Iya. Gitu. Kalau Gus Fatah kira-kira tadi merasakan apa Gus? Saya merasakan itu di saat Mbak Wongsonya menarik gaib yang ada di sekitar sini. Ya. Langsung Mas Hudanya respon. Langsung si gaibnya bisa diajak komunikasi. Kalau seperti itu kira-kira itu dari Mbah Wongsonya yang memang benar-benar jago atau dari Mas Hudanya sendiri badannya ini memang udah ada bakat dari lahir atau gimana gitu? Kemungkinan itu bakat dari Mbak-mbak juga bisa. Oh, dari sesepuhnya yang dahulu ya? Bisa Mitis jadi. gitu Mas ya. Bisa jadi. Apakah betul Mbah? Seperti itu Mbah? Ya, bisa jadi. Yang jelas ini sebagai mediator itu tidak semua orang bisa. Masalahnya setiap seseorang kan ada yang benar-benar berani, pasrah, dia siap untuk sebagai mediasi. Kadang kan takut, dia menolak. Nah, itu tidak bisa. Jadi mungkin ini bakatnya Mas Huda. Mas Huda sudah siap, benar-benar siap, pasrah, mau. Saya menarik, ya akhirnya bisa. Berarti dari bakat alaminya Iya, sendiri bakat Mas alami. Huda gitu ya? Iya, memang. Wah, berarti Mas Mungkin Huda juga secara kebatinan Mas Huda ini sudah pernah biasa kayaknya. Bisa juga kayak gitu. Oh iya. Berarti Mas Huda ini tergolong orang yang berbakat ya Mas. Mas Huda memang tidak salah menonton kami ini. Mungkin Mas Huda mau belajar sama Mbak Wongso, Gus Fatah dan Ya, Mas lebih Huda ini. bisa mendalami lagi. Iya. Ya, terima kasih Mas, Mbah sudah Sudah mau membuktikan kepada saya Ya, untuk mediasi itu benar-benar ada, percaya. Ya, makasih semuanya. Yang pasti jelas gaib ya harus percaya, ada yang gaib Ya. juga Mas. Iya. Tapi kalau seperti itu ya nggak 100% harus percaya betul itu ya nggak boleh ya Mbak. maksudnya gini, kalau gaib itu pasti adanya. Ya. Ya, itu percaya. Yang tidak harus 100% dipercayai kan omongannya. Mungkin itu ada benar, mungkin ya bisalah sedikit Ada yang dibelokkan gitu dibelokkan. ya. Karena Tapi itu gaib. kalau wujudnya kalau makhluk Makhluk. gaib itu pasti ada. Jadi kita bisa menarik kesimpulan kita selain kita itu hidup di alam nyata, di dunia lain itu memang benar-benar ada sesuatu dengan apa yang disampaikan oleh para ustaz, para kiai itu ya. Ya benar. Maka dari itu kita harus lebih meyakini, lebih percaya, lebih iman kepada Allah. Ya, Dan semua terjadi atas izin Allah. betul itu Mas, betul. Itu tadi pembuktian dari Mas Huda secara langsung tentang mediasi.
Kalau Mas Yogi sendiri ini kira-kira apa yang membuat penasaran dari video-video yang Mas Yogi tonton dari kami itu? Yang membuat saya penasaran itu Ya, apakah bisa memanggil kodam saya. oh maksudnya mungkin gini ya, proses mediasi ini apakah bisa memanggil kodam dari seseorang Ya, terus ditanyai seperti itu ya? ya. Terutama itu kodamnya Mas siapa? Mas Yogi sendiri. Ya mungkin nih Mas Yogi sekalian penasaran sama Nah, kodamnya sendiri nih ya. bisa. Kalau seperti itu kira-kira kayaknya yang paling fasih dalam hal ini Gus Fata ya Mbah. Iya. Gimana Mbah Wongso? Iya. Ya nanti yang di kira-kira Mas Yogi penasaran apa ini biar dijawab sama Gus Fatah langsung. Gimana, Biar Gus? Langsung dipraktekkan aja gitu aja, enggak usah. Ya nanti bisa kita buktikan apa yang ada sebenarnya jati diri Mas Yogi itu di dalamnya ada apa. Ya, Yang tadi itu yang disebut kodam itu ya Gus. ya kodam. Kodam pendamping. Oh, Nanti bentuknya apa, jenis apa, karakternya gimana nanti bisa langsung di media. Monggo silakan monggo. Boleh. langsung saja ya Gus. Ya monggo. Teman-teman, kita langsung saja ini membuktikan ya. Mediasi dilakukan seperti biasa Gus Fatah. Ini Mas Yogi ini katanya penasaran apa yang ada di tubuhnya, yang kalau bahasa spiritualnya itu kodam lah itu ya. Gimana Gus Fatah sudah siap? Ya bisa kita mulai langsung. Oke, siap. Monggo Mbak Wongso. Udah biar langsung ditarik aja, enggak usah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inarak sing saya Mbak. Inarak sing saya Mbak. Niki simpan nggih. Assalamualaikum. Silaturahmi Mbak. Niki sinten? Sing derek Mas Yogi. Jenengan wujudnya napa Mbak? Wujudnya napa jenengan? Mun sewu lho Mbak. Pengen ngertos. Ngapuntene. Boten macam-macam. Yogi balane kene oh, Mbak. Tuntun sing apik. Iya Mbak. Kan niki mau Mas Yogi penasaran karo wujudnya sampean niku apa, menawi duwe jeneng kan iso dikirimi donga. Ora perlu. Ini nuruti karepe Mas Yogi lho Mbak. Pengen ngertos kodam sing derek Mas Yogi niku lho. Jenengan wujudnya napa Mbak? Matan. Matan apa? Saka mbae Mbak. Ya, Berarti diwenehi kok lahir. Mas Yogi pengen takok. Apa sing pengen takoki? Mbak saking disir, Mbak. Ini saking Mbah sinten? Saking saka Mbah sinten?
terus lah kita kayak putune kok. Saking ibu ya mbak. Baik saka ibu. Sir. Lagi sir. Apa? Bakar nadi. Hah? Apa? Bakar nadi apa siapa? Hah? Iya. Senatri siapa? Bakar nadi. Ampuh bakar nadi. Iso apa? Bisa apa? Pengajian kok galake ngene. Nah, malah dinggo ngatokno tewek, Mbak. Nah, sing sae bilang sing apik. Iki tanduran kok mbae berarti. Gak elokan. Iya. Berarti pengajiannya sing mandi. Ono apa mbak? Tahan dulu. Kok mbae ya? Tapi nganu ya, pesen ya. Bahkan adikku yo mbahku. Tulung yogi iki aja di waris sing ora-ora. Engko pas pengajian angger cewek do diiku. Kalau diawat-wati lho ya. Tapi akeh cewek seneng yogi mbak. Iku gara-gara yogi apa sampean ya? Wah. Iya. Itu tadi proses mediasi dari Gus Fatah yang memasukkan kodamnya Mas Yogi itu. Kira-kira gimana itu Mas Yogi? Yang disampaikan dari kodamnya Mas Yogi itu betul apa tidak itu? ya program dari tadi betul sekali yang disampaikan langsung dari kodam saya. Yang nama mbahnya tadi itu memang betul. Nah, Berarti Mas Yogi punya mbah yang bernama Nadi ya. iya. Ya, setelah dipanggil atau dimasukkannya tadi ke tubuhnya Gus Fatah itu kira-kira ada rasa apa itu di tubuhnya Mas Yogi mungkin atau biasa aja gitu. Tadi kodam saya dipanggil itu ya biasa aja. Ya mungkin lebih jelasnya kalau masalah rasa itu bisa ke Gus Fatah langsung ya, itu yang menjelaskan. Gimana Gus tadi? Ya tadi pas saya panggil kodamnya oleh Mas Yogi ini, model sifat kodam dari mbahnya Mas Yogi ini kayak karakternya agak garang. Memang dari segi keilmuannya itu menjurus ke pengasihan. Pengasihan itu apa sih Gus? Pengasihan itu ya kayak menarik simpatik setiap orang lawan jenis ini. Tapi kalau misalnya orang biasa seperti sama laki-laki mungkin jadi kasihan sama Mas Yogi seperti itu kan? Ya bisa juga kayak gitu, model pengasihan. Tapi kalau dari Mas Yogi sendiri, apakah betul itu? Kan tadi bilangnya Sebab itu kodamnya asalnya kan dari mbahnya yang dari ibunya. oh iya. Ya yang lebih jelas kan dari yang tahu lebih jelas kan yang menanam itu sendiri. Ya, dari mbahnya itu. Mungkin bisa dilanjut Mas Bayu. Iya. Tanggapan Mbak Wongso kalau gitu itu seperti apa tadi Mbak? Ya, setiap seseorang itu ada berganti-ganti, itu jelas. Tapi macam kodam itu banyak sekali macamnya. Mungkin ada dari suatu amalan, suatu laku, ya. Ada juga ya tanaman. Dan dari tanaman ini mungkin kakeknya, mungkin buyutnya ini bisa ditanam ke anak putunya. Nah, itu termasuk tanaman.
Tapi kalau yang laku, wirid ataupun yang lain itu namanya ya kodam, cuman kodam istilahnya memang ia diinginkan sendiri dan dia ditarik sendiri dengan amalan-amalan seperti tadi. Oh, kalau yang ditarik tuh mungkin yang bisa dikatakan yang mungkin dimasukkan ke suatu benda seperti cincin, Iya. kalung. Iya, sama seperti itu. ilmu lah. Kalau Mbah Suro sendiri, kalau melihat itu tadi Mbak, responnya kodamnya dari Mas Yogi ini. Terus yang ditanyakan apanya? Kalau Mbah Suro sendiri melihat itu, kok bisa ada yang galak, ada yang baik itu. Biasanya kodam itu kenapa itu Mbak? Itu bawaan ya, bawaan mungkin dari mbahnya atau kakaknya itu memang sifat-sifatnya dari gitu dulunya. Jadi sifatnya yang menanamkan itu bisa juga nurun. ikut ke kodam itu sendiri ya Pak? Ya enggak juga, tapi biasanya ada yang mendominasi. Cuma tergantung dia bisa istilahnya mengendalikan apa enggak gitu. Itu dari proses dia itu sering ngaji atau sering mengendalikan nafsunya sendiri kan gitu. Jadi tidak selamanya kodam itu mempengaruhi sifat-sifat seseorang yang diikuti kan gitu. Ya. Kira gitu. Tapi kalau masalah kodam itu ya ada nggak adanya, ya emang ada gitu ya kan? Ya, ada. Tanpa dirasakan atau disadari, ya memang ada. Kan? Memang jelas kalau kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi intinya bisa merasakan lah kehadirannya. Kalau kehadiran itu memang kalau kodam tuh memberi tanda atau gimana itu Gus? Ya kalau memang kayak gitu bisa lewat dimimpikan, dikasih tahu lewat mimpi, atau mungkin dia pernah main ke orang yang bisa melihat, menerawang kebatinan, itu bisa menjelaskan, oh orang itu ada kodamnya kayak gitu. Oh gitu ya. Gimana Mbak Wongso? Apakah Mas Yoginya mungkin masih ada yang dipenasaran, ada yang diingin tahukan lagi gitu? Bisa ditanyakan langsung lah sama Mas Yogi gitu. Ya. Gimana Mas Yogi? Setelah sampean penasaran, mungkin pengen tahu kodam, pengen tahu yang ada di diri sampean. Ini kira-kira sudah puas, sudah plong, apa ada yang ditanyakan lagi? Saya tadi sudah puas dengan memanggilnya kodam saya, dan terima kasih Mbak Wongso, Mbak Suro, dan Mas Wahyu dan Mas Gus Fatah. Fatah. Ya, terima kasih juga kita ini dari tim Paguyuban Pagu Bumi sudah didatangi dan secara langsung gitu kan, kita kan jadi sama-sama tahu dan merasakan gitu. Ya. Mungkin cukup di sini aja ya Mbak. Ya. Kan Mas Yogi dan Mas Hudanya sudah menemukan apa yang dicari gitu kan. Jadi cukup saja ya teman-teman, mereka sudah merasakan langsung dan ikut serta melihat secara langsung dengan matanya ya kan. Jadi buat kalian kalau misalnya penasaran juga boleh langsung datang ke sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban Pagu Bumi Mantap.